segera untuk yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, Dirut Jasa Marga, Sarja, rekan-rekan debat utama, Kapolda, Benut, Pak Pangdam, seluruh rekan-rekan media. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan kegiatan Black Ops untuk kegiatan One Way Nasional. Kegiatan One Way Nasional setelah kita melaksanakan evaluasi bersama antara tim dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan jajaran lalu lintas berdasarkan hasil traffic counting yang kita ikuti mulai dari kemarin sore sampai dengan tadi malam, karena memang sudah melebihi rata-rata yang kemudian kita putuskan bahwa pagi ini one way nasional dilaksanakan mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kontraflow 2 lajur dari kilometer 70 ke kilometer 36 ya, dan selanjutnya akan diatur 1 lajur dari kilometer 36. Tentunya kita juga tetap mempersiapkan alternatif lain apabila dengan one way nasional ini ternyata kemudian tetap masih ada kemacetan, dengan mempersiapkan strategi, mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai, dan juga kita sudah rapat bahwa apabila itu diperlukan untuk tarif tolnya akan digratiskan. Kemudian juga untuk dari Jawa Barat, dari DKI yang mengarah ke Jawa Barat tetap bisa berjalan karena kita siapkan jalur, sehingga kita harapkan baik yang dari barat ke timur ataupun timur ke barat sama-sama bisa berjalan. Dan tentunya kegiatan one way ini akan terus kita ikuti dinamikanya di lapangan, dan harapan kita pemudik tetap hati-hati karena kita mengharapkan mereka bisa sampai di Jakarta ataupun sampai di tempat tujuan dengan aman dan dengan selamat. Dan alhamdulillah jumlah laka tahun ini jumlahnya berkurang. Nanti akan secara khusus dijelaskan oleh Dirut Jasa Marga atau Pak Menhub, dan tentunya kita harapkan jumlah tersebut bisa bertahan sehingga pelaksanaan mudik dan balik tahun ini betul-betul bisa dirasakan aman dan nyaman bagi masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Boleh? Yang buat Kapolda disisain dulu yang dulu. Jangan ini. Jadi seperti kita sampaikan bahwa kita akan memantau nanti di kilometer 70 terkait dengan bagaimana traffic counting itu akan membaca. Tentunya apabila kemudian turun di bawah rata-rata, di bawah 8.000 9.000 ya, kita akan melakukan one way lokal, itu bisa kita lakukan, atau kontraflow. Namun kalau kemudian ternyata memang secara hitungan angkanya masih tinggi, tentunya one way-nya tetap akan kita berlakukan. Namun yang pasti kami akan mensosialisasikan terlebih dahulu terkait dengan perubahan-perubahan rekayasa yang ada beberapa jam sebelumnya, minimal 3 jam, sehingga kemudian
ini segera bisa diinformasikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan balik, sehingga kemudian bisa mempersiapkan sesuai dengan perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Dan tentunya kita mohon bantuan dari teman-teman media untuk ikut membantu menginformasikan kepada masyarakat. Mungkin itu sebagai tambahan. Ya, justru salah satu yang kita antisipasi adalah pada saat sampai di kilometer 70. Di situ yang nanti menjadi ukuran apakah akan kita ore lagi atau cukup dari kilometer 70 dilanjutkan ke kilometer 36. Siap. Gantian Pak ya? Iya siap Pak. Gimana tadi? Mohon maaf. Ayo. 50. Jadi kalau arus balik itu sampai tadi pagi ya kurang lebih sekitar 55%. Jadi sisa 1,2 juta dari total sekitar 2,2 juta. Jadi masih ada 1 juta. Harapan kita bahwa nanti 1 juta akan terurai dalam beberapa waktu ke depan dengan pemberlakuan one way nasional ini. Nanti kita juga punya backup bahwa apabila memang masih meningkat, kita menggunakan Cisumdawu sebagai salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan. Ada lagi? Apa? Jalur arteri. Sejauh ini jalur arteri masih memadai, masih menampung dan lebih digunakan untuk jalur yang dari arah barat ke timur. Kemudian juga dari jalan tol kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri, masih ada jalur kontraflow yang dari Jakarta yang bisa digunakan dari barat ke timur. Jadi jalur arteri sejauh ini masih bisa digunakan dan tidak menjadi kendala buat para pengguna jalan khususnya dari arah Jakarta mau ke arah timur. Karena kita juga siapkan jalur Japek 2 fungsional yang akan mengurai arus yang dari arah Cipularang. Dan sejauh ini itu sudah sangat memadai sehingga bisa terurai dengan baik. Demikian. Kalau yang digratiskan, apabila dari arah timur itu bangkitannya cukup tinggi, kemudian kepadatan itu terjadi, maka Cisumdawu akan digunakan untuk sebagai jalur alternatif, di mana apabila pemudik menggunakan jalur Cisumdawu, maka dari Cisumdawu sampai ke Cipularang itu tolnya akan digratiskan. Demikian. Makasih ya. Cukup. Ya. Mungkin saya tambahkan rekan-rekan, jadi kita tentunya akan memantau. Jadi pada saat nanti kemudian memang kita hitung bahwa perlu ada pemecahan, maka kita akan atur di KM 162 untuk yang akan mengarah ke Cisumdawu. Kemudian terkait dengan masalah arus balik dan juga masyarakat, berapa jam sebaiknya mereka mengemudi, dan sisanya tentunya di luar jam tersebut kita minta untuk istirahat di rest area ya. Tentunya ini menjadi penting sehingga kemudian kita betul-betul bisa memastikan bahwa masyarakat yang kembali dalam kondisi tetap prima untuk mengendarai kendaraan, karena kita ingin semuanya bisa selamat. Mungkin Pak Menteri Kesehatan